Potensi keanggotaan Ukraina dalam NATO di tengah pertikaian teritorial yang sedang berlangsung dengan Rusia menghadirkan tantangan yang kompleks. Dengan aliansi tersebut mempertimbangkan aturan keanggotaan yang fleksibel untuk mengakomodasi situasi Ukraina tanpa harus berhadapan langsung dengan Rusia. Prospek Ukraina untuk bergabung dengan NATO telah menarik perhatian yang signifikan, khususnya karena mantan Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg menyarankan aliansi tersebut mungkin mengadopsi aturan keanggotaan yang lebih fleksibel untuk memungkinkan Ukraina bergabung meskipun ada pendudukan Rusia di wilayah tertentu. Kemungkinan keanggotaan parsial ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana hal itu mempengaruhi masa depan Ukraina dan penerapan Pasal 5 NATO yang memastikan pertahanan kolektif. Sementara Ukraina secara resmi mengajukan keanggotaan NATO pada September 2022, kemajuan telah berhenti karena konflik yang sedang berlangsung dan sengketa teritorial. Dampak perang terhadap Ukraina, termasuk pembatasan penggunaan senjata jarak jauh barat, kesulitan sosial, dan tekanan pada infrastruktur energi, mempersulit jalannya menuju integrasi dengan struktur militer dan politik barat. Komunitas internasional termasuk AS berhati-hati tentang tindakan yang dapat meningkatkan konflik dengan Rusia dan keanggotaan NATO untuk menawarkan keanggotaan segera dapat menyiratkan ketersediaan untuk menerima konsesi teritorial sebagai jalan menuju perdamaian. Kompromi potensial ini menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan Ukraina dan komitmen Barat untuk mempertahankan integritas teritorial negara-negara yang lebih kecil dari agresi. Usulan Jens Stoltenberg untuk kemungkinan perubahan dalam pendekatan NATO terhadap keanggotaan menunjukkan kemauan untuk beradaptasi dengan realitas geopolitik yang kompleks meskipun ada risiko yang terlibat. Gagasan keanggotaan parsial bagi Ukraina dapat menjadi pedang bermata dua, menawarkan jalan menuju NATO sementara mungkin mengorbankan integritas teritorial dan keamanan masa depannya. Keraguan NATO untuk memperluas keanggotaan penuh ke Ukraina dalam kondisi saat ini menunjukkan preferensi untuk stabilitas dan deeskalasi atas dukungan langsung untuk klaim teritorial Ukraina. Para pemimpin dan militer Ukraina menyatakan frustasi atas pembatasan dan memanfaatkan bantuan militer Barat secara maksimal, yang mereka anggap krusial untuk melawan pasukan Rusia secara efektif. Mitra Barat mendorong Ukraina untuk mempertimbangkan perundingan damai, tetapi ada skeptisisme tentang kesediaan Rusia untuk terlibat dalam dialog yang tulus. Potensi terjadinya perubahan kebijakan AS, terutama dengan kemungkinan terjadinya perubahan pemerintahan, menambah lapisan ketidakpastian terhadap dukungan masa depan Ukraina dari Barat. Fokus NATO pada kerjasama masa depan dan jaminan keamanan, ketimbang pada penyediaan bantuan militer yang dibutuhkan. Ukraina untuk merebut kembali seluruh wilayahnya menunjukkan kemungkinan penerimaan konsesi teritorial pada Rusia. Pertimbangan masyarakat internasional atas konsesi teritorial sebagai sarana untuk mengakhiri perang dapat dilihat sebagai keputusan strategis yang memprioritaskan penghentian permusuhan di atas kedaulatan penuh Ukraina. Kompromi semacam itu dapat memiliki implikasi yang luas yang berpotensi memperkuat rezim otoriter dan melemahkan kemampuan Barat untuk menegakkan norma-norma internasional terhadap agresi. Kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO, meskipun sebagian wilayahnya diduduki Rusia, telah mulai menarik perhatian yang signifikan. Jens Stoltenberg, mantan Sekretaris Jenderal NATO, baru-baru ini menyatakan bahwa Ukraina mungkin masih dapat bergabung dengan aliansi tersebut, meskipun ada pasukan Rusia di wilayah tertentu. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Financial Times, Stoltenberg mengisyaratkan adanya kemungkinan perubahan dalam pendekatan NATO yang menunjukkan keinginan untuk mengadopsi aturan keanggotaan yang lebih fleksibel sambil tetap menegakkan prinsip inti pertahanan kolektif. Namun, keanggotaan parsial yang dibayangkan ini dapat berubah menjadi racun yang berbahaya bagi masa depan Ukraina. Inti dari perdebatan ini adalah Pasal 5 NATO yang berbunyi landasan komitmen pertahanan bersama aliansi tersebut. Secara tradisional, Pasal 5 menetapkan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua yang mewajibkan anggota NATO untuk menanggapi secara kolektif.
Kekhawatiran utama dengan upaya Ukraina saat ini untuk menjadi anggota NATO adalah risiko menyeret aliansi tersebut ke dalam konflik langsung dengan Rusia, terutama karena sekitar 27% wilayah Ukraina, khususnya wilayah seperti Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia, berada di bawah kendali Rusia. Sementara Rusia mengklaim aneksasi wilayah-wilayah ini. Ia tidak mengendalikan ibu kota regional utama seperti Kherson dan Zaporizhia, meskipun ia mempertahankan kendali penuh atas semenanjung Crimea yang strategis dan penting. Usulan Stoltenberg bahwa Ukraina dapat bergabung dengan NATO, meskipun beberapa wilayahnya diduduki, menunjukkan kemungkinan penafsiran ulang atau modifikasi protokol aliansi yang ada. Ia membayangkan pengembangan mekanisme untuk menggambarkan batas-batas di mana pasal 5 akan diberlakukan, memastikan bahwa kewajiban pertahanan kolektif NATO hanya dipicu dalam batas-batas yang ditetapkan dan dikendalikan dengan jelas. Pendekatan ini akan mengharuskan Ukraina untuk mempertahankan kendali penuh atas perbatasan internasionalnya yang diakui hingga ke perbatasan baru, yang secara efektif mengecualikan wilayah yang diduduki Rusia dari kewajiban pertahanan NATO langsung. Ukraina secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan NATO pada September 2022, menandai langkah signifikan menuju penyelarasan yang lebih erat dengan struktur militer dan politik Barat. Akan tetapi, permohonan ini belum menghasilkan undangan resmi untuk bergabung dengan aliansi tersebut. KTT NATO baru-baru ini lebih berfokus pada penguatan kerjasama dan penegasan bahwa Ukraina berada di jalur menuju keanggotaan. Tetapi, kemajuan aktual tetap bergantung pada penyelesaian sengketa teritorial dan pembentukan lingkungan yang stabil dan aman yang kondusif bagi integrasi. Saat ini, Ukraina tengah mengalami salah satu fase paling menantang dalam perangnya dengan Rusia. Lembaga pemikir terkemuka menyoroti kendala serius, seperti pembatasan penggunaan senjata jarak jauh Barat terhadap target Rusia yang merugikan Ukraina dibandingkan dengan militer Rusia yang lebih besar. Meskipun mengalami kerugian yang signifikan dalam hal personel dan peralatan, kapasitas Ukraina untuk melakukan serangan balik tetap terbatas. Selain itu, tekanan pada infrastruktur energi Ukraina meningkat saat musim dingin mendekat, meningkatkan resiko pemadaman listrik yang meluas dan memperburuk krisis kemanusiaan di negara tersebut. Kunjungan Presiden Zelensky baru-baru ini ke Amerika Serikat bertujuan untuk mendapatkan izin penempatan rudal jarak jauh dan memajukan aspirasi Ukraina untuk menjadi anggota NATO. Akan tetapi, kunjungan tersebut berakhir tanpa mencapai tujuan penting tersebut. Presiden AS Joe Biden menolak memberikan izin untuk serangan jarak jauh, terutama karena kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat meningkatkan perang dengan Rusia. Demikian pula, kemajuan dalam keanggotaan Ukraina di NATO masih tersendat karena negara-negara anggota ragu untuk berkomitmen pada keanggotaan penuh di bawah kondisi keamanan saat ini. Di kalangan militer Ukraina, rasa frustasi meningkat karena ketidakmampuan untuk sepenuhnya memanfaatkan dukungan Barat yang tersedia. Para prajurit, termasuk operator pesawat nirawak, telah menyatakan bahwa tanpa kemampuan untuk melakukan serangan jarak jauh yang efektif, peluang mereka untuk mengalahkan pasukan militer Rusia berkurang secara signifikan. Sentimen ini tersebar luas di seluruh angkatan bersenjata Ukraina, di mana kemajuan pasukan Rusia yang tak henti-hentinya terus menimbulkan kerugian besar dan membebani sumber daya militer. Dampak sosial yang lebih luas dari perang tersebut sama mengerikannya, dengan penduduk Ukraina menanggung kesulitan yang sangat besar. Upaya mobilisasi yang leluas telah meningkatkan ketegangan masyarakat dan antisipasi kondisi dingin yang keras, ditambah dengan serangan yang sedang berlangsung terhadap infrastruktur energi, mengancam untuk menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis kemanusiaan. Ukraina menghadapi tantangan internal yang semakin rumit, oleh keseimbangan politik yang rapuh yang harus dicapainya dengan sekutu baratnya, terutama karena situasi dalam perang terus berubah. Secara eksternal, kepemimpinan Ukraina menghadapi tekanan yang semakin meningkat, tidak hanya dari medan perang, tetapi juga dari front diplomatik. Mitra Barat mendesak Presiden Zelensky untuk mempertimbangkan negosiasi perdamaian dengan Rusia, meskipun Moskow jelas enggan untuk terlibat dalam dialog yang berarti. Keseimbangan yang rumit antara mempertahankan perlawanan militer dan mengeksplorasi solusi diplomatik semakin rumit oleh perubahan lanskap politik di Amerika Serikat.
terutama dengan tokoh-tokoh seperti Donald Trump yang berpotensi kembali berkuasa. Prospek pemerintah Trump untuk menimbulkan ketidakpastian mengenai kelanjutan dukungan AS untuk Ukraina meningkatkan kekhawatiran bahwa pemerintah seperti itu mungkin menekan Ukraina agar menerima persyaratan yang tidak menguntungkan dengan mengancam akan menarik bantuan militer. Skenario ini akan menempatkan sekutu Eropa dalam posisi yang sulit, karena kemampuan mereka untuk mempertahankan pertahanan Ukraina dibatasi oleh persediaan militer mereka sendiri. Menanggapi tantangan ini, Presiden Zelensky telah aktif bekerja untuk memperkuat posisi Ukraina untuk negosiasi di masa mendatang. Ini termasuk mengamankan area strategis seperti bagian dari wilayah Kursk untuk mendapatkan pengaruh. Selain itu, Zelensky menyampaikan rencana kemenangan selama kunjungannya ke Washington yang bertujuan untuk memperkuat posisi Ukraina sebelum potensi perundingan perdamaian. Namun rencana tersebut telah menerima tanggapan yang beragam karena sebagian besar menegaskan kembali permintaan Ukraina yang sedang berlangsung untuk lebih banyak bantuan militer Barat tanpa memperkenalkan konsesi baru atau perubahan strategis. Meskipun ada tekanan internal dan ketidakpastian eksternal, Ukraina tetap teguh dalam upayanya untuk menjadi anggota NATO. Namun, aliansi tersebut menyatakan bahwa keanggotaan bergantung pada penghentian permusuhan, demarkasi kendali yang jelas atas wilayah Ukraina, dan pembentukan lingkungan yang stabil dan aman yang bebas dari konflik aktif. Kondisi ini sulit dipenuhi dalam konteks saat ini, di mana Rusia telah menegaskan kehadiran militer yang signifikan dan pengaruh geopolitik di dalam perbatasan Ukraina. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa keengganan NATO untuk memberikan Ukraina keanggotaan langsung, meskipun ada indikasi jelas tentang dukungan jangka panjang, dapat menyeratkan kesediaan untuk mengizinkan Ukraina menyerahkan wilayah yang didudukinya kepada Rusia sebagai imbalan atas keanggotaannya. Gagasan ini telah diperkuat secara halus melalui diskusi di pertemuan puncak NATO baru-baru ini, di mana fokusnya telah bergeser lebih ke arah kerjasama masa depan dan jaminan keamanan daripada memberikan bantuan militer yang dibutuhkan bagi Ukraina untuk sepenuhnya merebut kembali wilayahnya. Fakta bahwa NATO belum berkomitmen untuk menawarkan keanggotaan penuh sampai setelah perang berakhir, ditambah dengan sengketa teritorial yang sedang berlangsung, menunjukkan bahwa aliansi tersebut mungkin melihat konsesi teritorial sebagai jalur potensial menuju perdamaian. Jika NATO secara resmi mendukung pendekatan ini, maka ini akan menjadi keputusan strategis yang signifikan oleh Sekutu Barat Ukraina yang secara efektif menyerahkan sebagian wilayah Ukraina kepada Rusia. Langkah seperti itu akan menandai perubahan besar dalam sikap Barat yang menandakan kesediaan untuk mengakhiri perang dengan mengorbankan integritas teritorial Ukraina untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dengan Rusia. Ini akan dianggap sebagai kemenangan besar bagi Putin yang melegitimasi aneksasi Rusia di atas wilayah-wilayah seperti Crimea, Donetsk, Luhansk, dan sebagian Zaporizhia dan Kherson yang saat ini diduduki. Bagi Ukraina, ini akan sama dengan pengabaian yang mendalam oleh sekutu baratnya yang merusak prinsip-prinsip kedaulatan teritorial dan penentuan nasib sendiri yang telah menjadi inti dari upaya perangnya. Jika NATO mengejar kompromi ini, hal itu akan menunjukkan bahwa kekuatan Barat memprioritaskan penghentian permusuhan daripada kedaulatan penuh Ukraina, meninggalkan negara itu dengan batas wilayah yang berubah secara permanen, dan menimbulkan pertanyaan kritis tentang keamanan dan kemerdekaannya di masa depan. Selain itu, skenario ini akan memiliki konsekuensi yang luas bagi keseimbangan kekuatan global yang berpotensi membuat rezim otoriter semakin berani dengan menunjukkan bahwa perluasan wilayah melalui kekuatan militer dapat menghasilkan keuntungan diplomatik. Kredibilitas NATO sebagai pembela kedaulatan negara-negara kecil akan melemah secara signifikan, dan kemampuan Barat untuk menegakkan norma-norma internasional terhadap agresi akan terancam, yang akan mempersulit tanggapan terhadap konflik di masa mendatang yang melibatkan sengketa wilayah yang serupa.